Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang terakhir. Terakhir kita telah melihat tentang rasa mana itu seperti apa, maknanya bagaimana, menunjuk kepada Yesus seperti apa. Kemudian kita juga mempelajari tentang apa namanya em, bentuk dari mana itu seperti apa dan apa artinya bagi kita. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama tentang bagaimana kita merespon mana tersebut. Kita baca dulu firman Tuhan di Keluaran 16 ayat 4 sampai 8. Saya bacakan ya. Keluaran 16 ayat 4 sampai 8. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya daripada apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Baik, jadi ibu-ibu kita telah tahu mengenai mana ini, dan Yesus Kristus berbicara mengenai mana, bahwa di padang gurun nenek moyang orang Israel itu telah makan mana, tetapi mereka mati. Mereka telah mati katanya. Dan Yesus bilang apa? Aku roti yang telah turun dari sorga. Yohanes 6, Yohanes 6 ayat 48 sampai 50 bicara mengenai hal ini. Nah, kalau kita em, lihat pernyataan Yesus yang menyatakan bahwa akulah roti hidup katanya. Nenek moyang kamu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Yesus membandingkan bahwa roti mana yang turun dari surga yang dimakan oleh nenek moyang orang Yahudi dan diri Yesus Kristus itu ada perbedaan yang sangat-sangat jauh. Memang mana turun dari langit, gitu ya. Yesus pun turun dari langit. Maksudnya dia datang dari sorga. Tetapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Dikatakan mereka yang makan mana di padang gurun itu telah mati. Tetapi barang siapa makan dari Yesus Kristus atau makan Yesus Kristus, makan firman Yesus Kristus, maka orang itu tidak akan mati. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat mengejutkan orang orang Israel waktu itu, ya, yang mendengarkan firman Yesus Kristus. Maka kalau kita lihat orang Israel itu mereka tidak bisa apa ya, tidak bisa mengenal kenapa Tuhan memberikan mereka mana. Padahal kalau kita baca di Ulangan 8 ayat 3, Ulangan 8 ayat 3 dikatakan bahwa Allah berikan mereka mana untuk membuat mereka mengerti bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan manusia itu hidup dari setiap firman yang disampaikan Tuhan. Yesus pun bicara mengenai hal ini ketika Yesus dicobai oleh iblis. Iblis bilang, jika engkau anak Allah, robalah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus bilang apa? Yesus katakan bahwa "Em, tidakkah kamu tahu ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah." Matius 4 ayat 4. Kita bisa lihat di sini. Jadi fokus kita pada akhirnya sebagai yang membaca Injil, yang membaca firman, yang mendengarkan firman, kita harus fokus kepada mana yang tidak kelihatan ini. Mana yang tidak kelihatan, yang Yesus bawa. Yang Yesus bawa. Yesus memberikan mana ini kepada orang Israel.
Sama seperti mana turun dari langit diberikan kepada orang Israel di padang gurun. Tetapi untuk mengambilnya, untuk mengambil mana itu ada aturannya. Ini ada aturannya. Oke, sambil kita melihat aturan-aturan di dalam mengambil mana, mari kita belajar bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan di hari akhir, bagaimana kita harus merespon mana, ya, mana yang tidak kelihatan, yang Yesus bawa. Baik, kita lihat yang pertama. Yang pertama itu perintahnya adalah kumpulkanlah setelah embun menguap. Kumpulkanlah setelah embun menguap katanya. Nah, Bilangan 11 ayat yang ke-9 dikatakan, dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Jadi, mana turun bersama-sama dengan embun. Bersama-sama dengan embun katanya. Kalau kita baca di Keluaran 16 ayat 14, Keluaran 16 ayat 14, ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Nah, apa maksud dari ayat-ayat ini? Apa maksudnya mengumpulkan mana itu setelah embun menguap? Kalau kita lihat embun, ya, embun itu menunjuk kepada kasih karunia Allah. Embun menunjuk kepada kasih karunia Allah. Kenapa? Karena kalau kita lihat di daerah Palestina atau daerah orang Israel gitu ya, bahkan sampai hari ini em, jarang sekali turun hujan, jarang sekali. Maka untuk mereka bisa hidup sangat bergantung kepada embun. Untuk tanaman-tanaman pertanian bisa tumbuh dan menghasilkan, mereka sepenuhnya bersandar kepada embun. Ini embun. Jadi embun di dalam Alkitab menggambarkan kasih karunia Allah. Bahwa apa? Bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kasih karunia Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih karunia Allah. Hosea. Hosea 14 ayat yang ke-6. Hosea, kita coba lihat ya. Hosea Hosea 14 ayat yang ke-6. Hosea 14 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Dikatakan, aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon tawar. Amsal 19 ayat 12. Amsal 19 ayat yang ke-12. Amsal 19. Saya baca ayat yang ke-12. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Jadi Allah adalah raja kita. Ketika dia itu murka, dia marah, itu sangat-sangat menakutkan. Tetapi kebaikan Tuhan itu bagaikan embun katanya, yang turun ke atas rumput. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus Kristus itu, dia penuh kasih karunia. Makanya kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Tanpa kasih karunia Tuhan kita tidak bisa hidup. Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi bukan hanya satu kasih karunia yang kita terima. Lewat kasih karunia penebusan yang kita terima, berkat yang lain pun datang kepada kita. Tanpa darah Yesus tidak akan ada keselamatan. Tidak akan ada keselamatan. Ya. Jadi sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting melihat kasih karunia ini. Tapi kita harus ingat begini, jika kasih karunia itu menguap, yang tersisa itu apa? Yang tersisa hanyalah Yesus saja. Betul ya? Jika embun di zaman Musa, jika embun itu menguap, embun tidak kelihatan lagi.
maka yang akan tampak adalah mana. Maksudnya apa? Makna penebusannya apa? Makna penebusannya adalah ketika kasih karunia itu menguap, yang akan terlihat siapa? Yesus Kristus saja. Banyak orang hanya merindukan kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika kasih karunia Tuhan itu tidak datang sesuai dengan waktu yang diharapkan, maka udah tidak mau melihatnya lagi. Kalau kita lihat, Yesus sejatinya, Yesus mana yang ingin dia berikan itu adalah firman-Nya. Tetapi banyak orang hanya ingin menerima kasih karunia yang kelihatan. Disembuhkan, masalah diselesaikan. Tetapi ketika Yesus sampaikan firman, kabur semuanya. Gitu ya. Jadi banyak orang hanya mencari Tuhan ketika perlu. Tetapi ketika bicara tentang firman Tuhan, itu banyak yang menyerah, gitu ya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita tidak akan menyerah. Amin. Kita terus bertahan sampai akhir, saling menyemangati, ya. Jadi ketika kasih karunia itu hilang, hanya Yesus yang tertinggal. Hanya Yesus yang tertinggal. Makanya Rasul Paulus dia bekerja banyak sekali. Banyak sekali yang dia kerjakan. Dia kerja itu kerja keras luar biasa. Tetapi dia bilang apa? Dia bilang bukan dia, tetapi Yesus saja. Pada akhirnya ketika kita menjalani kehidupan iman, kehidupan pelayanan kita, bukan diri kita, tetapi yang harus tampak itu apa? Yesus. Ya, Yesus yang harus tampak. Sama seperti itu, kita harus hidup bahwa apa? Bahwa hanya Yesuslah yang ada dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang dimuliakan. Yesus yang ditampakkan. Makanya kita harus menantikan Yesus Kristus itu. Di kitab Wahyu bicara tentang mana yang tersembunyi. Semua orang tahu tentang mana, tetapi mana itu tersembunyi. Artinya apa? Artinya tidak semua orang tahu. Kita harus mendambakannya. Jika orang tidak mendambakan mana yang tersembunyi itu, maka tidak akan menerimanya. Tetapi mereka yang mendambakannya, mereka yang mengetok pintu itu, bagi mereka akan dibukakan, akan diberikan. Jadi itu yang pertama, mengenai mana itu harus dikumpulkan setelah embun menguap. Yang kedua, itu dikumpulkan pada pagi hari. Pada pagi hari. Keluaran 16 ayat 21 dikatakan, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Di sini, setiap pagi katanya. Setiap pagi. Nah, setiap pagi artinya apa? Pagi demi pagi. Pagi demi pagi. Artinya apa? Apa makna penebusannya? Yang pertama kita lihat, makna penebusannya adalah mana adalah bagi mereka yang rajin. Mana adalah bagi mereka yang rajin. Amsal mengatakan apa? Amsal 15 ayat 19. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Satu lagi, kita lihat A. Jadi, oke, dua ayat ini. Jadi, rajin di sini bukan hanya bicara tentang rajin, oh cari uang rajin, oh rajin bangun pagi gitu ya. Bukan bicara mengenai hal tersebut saja. Tetapi kita harus apa? Harus memiliki rajin secara rohani, merindukan firman senantiasa, merindukan Tuhan senantiasa. Kenapa? Karena akan datang masa ketika kita mencari firman, nggak bisa ketemu. Kalau kita baca di Amos, ya, Amos pasal berapa? Apa? Amos pasal 11. Orang akan mencari, tetapi tidak akan menemukannya. Akan datang suatu masa kelaparan, tetapi bukan lapar akan makanan, bukan haus akan minuman, tetapi akan firman Allah. Jadi kita perlu rajin sekarang. Seperti Yusuf, kita perlu mengisi lumbung-lumbung rumah kita, hati kita, supaya ketika waktu kelaparan terjadi, kita ada kelimpahan. Ada kelimpahan.
Jadi hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa rajin secara rohani. Amin. Amin. Yang kedua, mana itu bagi mereka, bagi siapa? Ya. Selain bagi mereka yang rajin, dikatakan apa? Makna penebusannya, setiap pagi kita perlu bertemu dengan Yesus. Harus bertemu dengan Yesus setiap pagi. Harus bertemu dengan firman. Kenapa? Jika kita bertemu dengan Yesus setiap pagi, bertemu dengan firman setiap pagi, ada berkat Tuhan. Yang pertama, berkat pimpinan Allah. Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepada mula aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepada mula ku angkat jiwaku. Jadi bangun pagi-pagi, berdoa, membaca firman, maka eh, Tuhan akan memimpin jalan kita di sepanjang hari. Oke, berkat apa lagi akan diberikan bagi mereka yang bertemu setiap pagi dengan Yesus? Selain berkat pimpinan Allah, berkat yang diterima adalah berkat pendengaran seorang murid. Berkat pendengaran seorang murid. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi setiap pagi mari kita merenungkan firman yang kita baca. Jika agak sulit untuk memahami, ibu-ibu bisa membaca buku sejarah penebusan untuk membantu pemahaman kita tentang firman Tuhan. Ya. Jadi yang ketiga, seperti apa aturan di dalam mengumpulkan mana? Seperti apa respon kita? Itu adalah mengumpulkan sebanyak yang ditentukan. Mengumpulkan sebanyak yang ditentukan. Keluaran 16 ayat 16. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Kalau kita lihat segomer ini. Ayat 17. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ayat 18. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Nah, jadi hal yang kita perlu pahami di sini, satu gomer itu berapa banyak sih? Satu omer atau satu gomer itu 2,34 liter. 2,34 liter. Ini takaran minimum. Takaran minimum. Jika dia makannya banyak, maka akan penuh. Ya, dia akan ambil sampai penuh. Tapi jika dia makan sedikit, dia akan ambil dengan secukupnya. Luar biasanya dikatakan apa? Yang diambil itu per kepala itu satu omer. Tapi kan kita makannya, ibu-ibu mungkin makannya lebih sedikit daripada bapak-bapak kan? Mungkin lebih sedikit orang tua dibanding anak-anak muda. Tetapi setiap orang mengambilnya cukup. Kenapa? Karena yang mereka makan adalah untuk hari itu. Bukan untuk besok, tetapi untuk hari itu. Jadi semua puas dengan takaran mana yang diberikan. Dengan takaran mana yang diberikan. Jadi apa makna penebusan? Dari mengambil sesuai dengan keperluan. Sesuai dengan keperluan. Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Menurut ukuran pemberian Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang pertama, maksudnya adalah jangan memikirkan melebihi jumlah yang Tuhan berikan. Maksudnya apa ini? Kita baca ayatnya ya. Jangan memikirkan melebihi jumlah yang Tuhan berikan. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Di sini, lebih tinggi. Kata lebih tinggi di dalam bahasa Yunani, huperproneos. Huperproneos. Lebih tinggi. Artinya apa? Berpikir lebih tinggi dari yang seharusnya. Arti lainnya kesombongan. Arti lainnya berpikir lebih hebat dari
yang sebenarnya. Jadi bagi setiap orang telah dipercayakan Tuhan. Istilahnya masing-masing kita tuh ada mangkoknya. Ini, ada mangkoknya. Mungkin kita tidak sombong secara jasmani kelihatan. Tetapi banyak yang terjebak dalam kesombongan rohani. Saya percaya lebih bagus daripada orang yang lain. Saya belajar lebih banyak dari orang lain. Saya imannya lebih bagus dari orang yang lain. Saya lebih banyak tahu firman daripada orang yang lain. Oh, sepertinya saya bisa tahu tentang hal-hal yang ini, hal-hal rohani. Jadi tanpa Tuhan pun saya bisa juga ternyata. Ya pada akhirnya langsung bilang apa? Oh, kayaknya saya ini mungkin saya Tuhan kali ya. Nah, ini bahaya. Jangan memikirkan melebihi jumlah yang Tuhan berikan. Jadi artinya kita senantiasa menguasai diri. Bahwa apa? Mari kita menyesuaikan dengan iman kita masing-masing. Ada orang-orang kita ketemu membuat kita berpikir, kok orang itu kayak gitu ya? Kok dia begini ya? Kok dia begitu ya? Apalagi di gereja, itu kok pelayan itu kan dia pelayan. Kok seperti itu ya? Jadi bisa muncul banyak kekecewaan. Kenapa? Karena harapan kita. Ya, beda cerita kalau misalnya orang tersebut memang jatuh dalam pencobaan. Gitu ya. Kita perlu mendoakan mereka dan menegur, ya, menegur dengan kasih, menegur mereka, mendoakan mereka supaya mereka dipulihkan. Akan tetapi bukan berarti bahwa memaksakan iman kita kepada orang yang lain supaya mereka itu seperti kita. Setiap orang itu ada bagiannya masing-masing. Maka caranya gimana? Bukan dengan cara memaksakan, tetapi dengan lemah lembut. Rasul Paulus menasihati Timotius, nasihatilah dengan kasih, dengan lembut hati, bukan karena sok tahu. Ini bukan karena sok tahu. Ya kita juga kalau diajarin oleh orang yang sok tahu, nggak mau belajar kan? Oke? Jadi kita semua, saya sendiri pun masih belajar bersama-sama dan ibu-ibu semua. Ketika menyampaikan firman ini, saya sendiri pun belajar. Saya sendiri pun belajar. Oke, yang kedua, apa artinya? Ya, apa artinya dari mengambil sesuai dengan yang dibutuhkan? Artinya, ya, artinya jangan membanggakan takaran yang diberikan kepada kita. Nah, ini, jangan membanggakan takaran yang diberikan kepada kita. 2 Korintus 10 ayat 13. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Meluas sampai kepada kamu juga. 2 Korintus 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kadang kita dengar gitu ya. Oh ini gereja ya, nggak akan berdiri kalau saya nggak ada. Oh ini gereja ini bisa jalan gara-gara saya. Oh acara ini itu gara-gara saya. Oh kalau saya nggak ada, ini mau jadi kayak apa ini? Ah ini kita sering dengar. Jangan sampai kita terjebak bahwa apa? Kita membanggakan melebihi takaran yang diberikan kepada kita. Ketika kita bermegah, marilah kita bermegah di dalam Tuhan. Kita membanggakan di dalam Tuhan, bukan membanggakan diri, tetapi apa? Ya, semuanya bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan. Acara ini bisa jalan karena kasih Tuhan kepada kita. Karena Allah bekerja. Ya. Ada satu raja namanya Raja Uzia. Ya. Raja Uzia. Dia seorang raja, tetapi dia apa ya? Dia ingin melebihi takaran yang diberikan kepada dirinya. Dia ingin bahkan menjadi seorang imam. Ini. Pada akhirnya dia kena kusta. Ya, dia kena kusta. Sangat sangat bahaya, ya. Jadi referensinya Efesus 4 ayat 16. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi setiap kita ada ada bagian kita. Ya, ada takaran masing-masing. Mari kita jalankan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Baik. Yang berikutnya, bagaimana kita meresponi mana? Bagaimana cara memungut atau mengambil mana?
Dikatakan yang keempat, jangan membiarkan sampai pagi berikutnya. Jangan membiarkan sampai pagi berikutnya. Keluaran 16 ayat 19 sampai 21. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tetap tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi apa artinya? Jangan membiarkan mana sampai pagi berikutnya. Apa makna penebusannya? Mari kita lihat. Yang pertama, jangan khawatir mengenai pekerjaan besok. Ada lagu ibu-ibu mungkin eh, tahu mengenai lagu ini. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janjinya. Hidupku berserah penuh. Ya, itu gitu ya. Jadi kita tidak khawatir akan hari esok karena apa? Karena Tuhan yang memegangnya, memegangnya. Dan kalau kita lihat kebanyakan dari 100% kekhawatiran kita itu 93% diantaranya dari 100%, 90% diantaranya itu tidak terjadi di masa depan. Tidak terjadi. Artinya apa? Artinya meskipun dikhawatirkan tentang esok hari, tetapi apa? Kebanyakan yang kita khawatirkan tidak terjadi. Jadi buat apa dikhawatirkan? Seperti itu. Jadi orang Israel berpikir begini, aduh, jangan-jangan besok mana nggak muncul, besok mana nggak turun, mau makan apa besok? Ya udah kita ambil banyak-banyak aja. Ya udah, setiap orang biasanya ambil 1 omer, semuanya ambil 10 omer. Mereka makan 1 omer, sisa ini 9. Apa yang terjadi kepada 9 omer itu? Kepada 9 liter sekian, busuk semuanya. Iya kan? Busuk semuanya. Jadi jadi Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi memang mungkin kita pun tidak bisa mengelak muncul kekhawatiran itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita berserah kepada Tuhan dalam doa. Dalam doa. Kemudian yang kedua, mana akan busuk jika dibiarkan sampai pagi. Jika dibiarkan sampai pagi esoknya gitu ya. Keluaran 16 ayat 20. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Jadi mengenai hal ini, hal-hal yang dipercayakan kepada kita, mari kita serahkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Untuk kemuliaan Tuhan saja. Berserah kepadanya. Berserah kepadanya. Pada akhirnya tidak akan berkekurangan. Tidak akan berkekurangan. Banyak orang yang mengkhawatirkan tentang segala hal, pada akhirnya justru kehilangan mengenai hal-hal tersebut. Justru kehilangan. Ya. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, ini, gitu ya. Jadi bukan hemat pangkal kaya ini nggak tepat di sini. Tetapi ini bicara mengenai hal apa sih? Bicara mengenai tidak ada kekhawatiran, bersandarlah kepada Tuhan. Inti ayat ini bicara tentang hal tersebut. Amsal 3:27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi ketika kita mampu untuk berbuat baik untuk orang-orang yang lain, yang berhak untuk menerima kebaikan kita, mari kita jangan tahan-tahan. Mari kita berikan kebaikan kita kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, seperti ini. Jadi kalau kita baca di surat Timotius, ya surat Timotius di Timotius pasal 6 ayat 18 sampai 19, intinya dikatakan apa? Mari kita berbuat baik. Mari kita kaya dalam kebajikan. Mari kita suka memberi, suka membagi. Ini yang dikatakan Paulus. Suka memberi, suka membagi. Jadi
Tuhan menurunkan roti, hujan roti dari langit setiap hari. Setiap hari. Kita pun berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bahasa aslinya, berikanlah kami roti pada hari ini. Roti pada hari ini. Bukan secukupnya, tetapi roti untuk hari ini. Sama ya. Jadi Yesus mengajarkan sesuai dengan apa yang telah disampaikan, apa yang telah Allah lakukan di zaman Musa, gitu ya. Setiap hari, setiap hari. Pada akhirnya yang kelima, ya, yang kelima kita lihat kumpulkan selama 6 hari dan jangan di hari ketujuh di hari Sabat. Kenapa? Karena nggak akan turun di hari Sabat. Di hari ketujuh nggak akan turun. Makanya di hari ke-6 harus ambil 2 kali lipat. Setiap orang ambil 2 omer. 2 omer. Nah, apa makna penebusannya? Mengumpulkan selama 6 hari, tetapi hari ketujuh itu jangan mengumpulkan. Yang pertama, Allah mengajarkan Israel menjaga Sabat lewat aturan mana. Jadi lewat peraturan pengumpulan mana ini, Israel belajar bagaimana menjaga hari Sabat. Kenapa hari Sabat itu sangat penting? Hari ketujuh, siklus 7 hari itu sangat penting. Karena orang Israel, mereka baru saja keluar dari perbudakan Mesir kan? Di Mesir mereka itu kalendernya 1 minggu 10 hari. Jadi mereka tidak bisa menjaga hari Sabat. Tidak bisa menjaga hari Sabat. Bagaimana untuk mendisiplinkan mereka untuk menjaga hari Sabat? Lewat makanan. Ini, lewat makanan. Lewat makanan. Ada yang berhutang, ya. Ada yang berhutang, terus yang punya toko bilang, aduh, ini orang kok ngutang melulu gitu ya. Akhirnya dia dapat hikmat, dia tulis di situ, hari ini saja tidak boleh ngutang. Jadi yang biasa ngutang datang, terus dia baca itu kan, oh cuma hari ini nggak boleh ngutang. Akhirnya dia bayar, betul ya, dia bayar. Dia pikir apa? Besok udah bisa. Kenapa? Karena hari ini saja nggak boleh ngutang. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi besok pelang itu masih ada. Hari ini saja nggak boleh ngutang. Akhirnya dia harus bayar. Akhirnya setiap hari dia lihat pelang itu. Jadi tiap hari nggak boleh ngutang. Hanya hari itu aja. Jadi lewat siklus kebiasaan itu dia terbiasa. Orang Israel udah dikatakan apa? Jangan keluar perkemahan di hari ketujuh. Itu hari Sabat, nggak ada makanan di luar. Tapi ya tetap ada aja yang pergi keluar. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Oh, cuma kebetulan kayaknya. Hari Sabat di minggu depan nggak ada lagi. Pada akhirnya setelah 40 tahun terbiasa kan? Hari Sabat nggak akan mereka keluar. Kenapa? Karena nggak ada apa-apa. Mereka harus berdiam diri dan belajar bersyukur kepada Tuhan. Keluaran 16 ayat 26, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari ketujuh ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tidak ada roti pada hari itu katanya. Ayat 29 sampai 30. Perhatikanlah tuh. Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itu sebabnya pada hari ke-6 yang memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Dan lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Ya, pada hari ke-7. Jadi lewat inilah mana diberikan mereka menjaga hari Tuhan. Hari ini pun Yesus Kristus adalah mana rohani kita. Biarlah kita dengan firman Tuhan kita dilatih untuk menjaga hari Sabat, ya, hari Sabat. Nah, makna penebusan lainnya kalau kita lihat, bagi mereka yang menjaga hari Sabat, mereka akan dilindungi, akan dilindungi. Akan dilindungi. Ayat 26, Keluaran 16 ayat 26. 6 hari lamanya kamu mengutnya, tetapi pada hari ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu.
Jadi bagi mereka yang bersiap-siap untuk hari Sabat, mereka akan ambil 2 kali lipat di hari Jumat, ya. Hari Jumat mereka ambil 2 kali lipat. Tetapi bagi mereka yang tidak menjaga Sabat, ya besok gampang lah besok. Pada akhirnya besok mereka nggak makan, nggak puas, mereka nggak makan, mereka harus puasa, nggak ada apa-apa bagi mereka. Jadi benar-benar Tuhan melatih mereka. Keluaran 16 ayat 22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 kali lipat banyaknya katanya. Jadi pada akhirnya orang akan berpikir bahwa dunia ini berpikir bahwa ya datang ke gereja menjaga hari Tuhan mau dapat apa? Harusnya digunakan untuk apa? Bisnis, ketemu kolega, ketemu banyak orang supaya apa? Ada bisnis baru, tercipta dan lain-lain gitu ya. Sambil liburan, sambil ya cari uang. Sayang kan? Mereka tidak menghargai hari Sabat. Tetapi pada akhirnya mereka akan kekurangan. Mereka akan kekurangan. Mungkin di mata dunia mereka apa? Terima berkat. Tetapi mereka menerima berkat yang disertai kecemasan. Disertai kecemasan. Selalu khawatir. Ada semuanya. Segala sesuatunya ada. Luar biasa. Tetapi selalu khawatir. Aduh ini nanti gimana ya? Aduh nanti nanti ini hilang, nanti ini diserobot, nanti ini ditipu, nanti ini diambil, dikorupsi, nanti ini, aduh anak saya, waduh ini, akhirnya kacau semuanya. Banyak kekhawatiran. Tetapi bagi kita semua yang memahami konsep Sabat ini, konsep hari Tuhan ini, ketika kita menjaganya dengan iman, maka akan ada berkat 2 kali lipat bagi kita. Berkat 2 kali lipat bagi kita. Kita pun pada akhirnya bisa mempersiapkan Sabat Tuhan. Kesimpulannya, Sabat. Sabat itu bukan hanya setiap kelipatan 7 hari, siklus 7 hari. Tetapi pada akhirnya ini menjadi perjanjian yang kekal. Sabat yang kekal. Dari sudut pandang sejarah penebusan, Sabat di sini bicara tentang hari perhentian ketika kita ada bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jadi ada mana yang tersembunyi bagi mereka yang menang. Yang menang. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang menang. Amin. Orang-orang yang menang. Karena ada mana yang tersembunyi bagi kita. Dan mana inilah kita sedang dipersiapkan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Untuk mengalami Sabat yang kekal. Jadi kiranya kita hari ini pun bisa terus ingat bahwa ketika kita menjaga hari Tuhan, ketika kita itu menerima firman Tuhan, kita sementara belajar untuk masuk ke dalam Sabat yang kekal. Tetapi kita perlu mana, ya, kita perlu mana. Sangat-sangat penting. Mana Yesus Kristus, firman hidup. Biarlah ini kita terus makan dan makan dan makan. Pada akhirnya kita bisa melatih diri kita untuk menjaga hari Sabat. Kita pun bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan hanya kita saja, tetapi biarlah mana itu pun dimakan oleh semua anggota keluarga kita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat 2 kali lipat akan dicurahkan kepada kita semua yang menjaga hari Tuhan dengan penuh hati yang penuh kesungguhan. Amin.